Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah? Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Oleh karena itu, segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar. Insya Allah akan kita aminkan bersama, supaya permohonan dan hajat sahabatku semuanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Dan salah satu tempat yang pasti menjadi tujuan terakhir kita saat kita nanti meninggal adalah kuburan. Di tempat tersebut manusia akan mulai mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya selama hidup di dunia. Dan ternyata kuburan setiap harinya memberikan peringatan kepada manusia mengenai hal-hal yang harus disiapkan sebelum masuk ke alam kubur. Lantas apakah peringatan yang diberikan oleh kuburan kepada kita? Sebelumnya kami ajak sahabat-sahabatku semua untuk berbelanja kebutuhan ibadah melalui channel ini dengan melihat produk yang sudah kami sematkan di pojok kiri bawah video ini. Jazakallah khairan. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang termuat dalam suatu kitab yang terkenal, Daqaiqul Akhbar, disebutkan bahwa kuburan itu setiap harinya selalu mengingatkan manusia terkait 5 hal. Aku ini adalah tempat kesendirian, oleh karena itu engkau carilah teman yang akan menemanimu nantinya, yaitu bacaan Al-Quran. Aku adalah tempat yang sangat gelap, maka terangilah aku dengan sholat malam. Aku ini adalah tempat yang dipenuhi dengan tanah, dikelilingi oleh tanah, maka bawalah alas tidurmu, yaitu amal soleh. Aku ini adalah sarangnya ular-ular, oleh karena itu bawalah racun untuk ular-ular itu dari muka bumi, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Aku adalah tempat malaikat mungkar dan nakir bertanya, maka perbanyaklah membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, agar engkau bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Mari kita paparkan satu persatu peringatan-peringatan itu. Yang pertama, carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang sunyi dan sepi. Tidak ada seorang pun dari keluarga kita yang masih hidup akan mau menemani di tempat tersebut. Bagi orang yang senang dan rutin membaca Al-Quran selama hidup di dunia, maka Al-Quran akan menemaninya di alam kubur sampai nanti ia dimasukkan ke dalam surga. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar melalui kitab La'ali Masnunah. Dijelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia dan ketika orang sibuk dengan kain kafan serta melakukan persiapan untuk pemakamannya, maka tiba-tiba akan datang seorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dikenakan padanya, ia berada di antara dada dan kain kafan.
Dan setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka akan datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, untuk menanyakan amal perbuatan mayit selama di dunia. Kedua malaikat tersebut akan berusaha memisahkan orang tampan tersebut dari si mayit agar memudahkan proses tanya jawab tersebut. Namun orang tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam kondisi apapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya padanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan pernah berpisah dengan orang ini sampai ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu orang tampan itu berkata kepada si mayit, "Aku adalah Al-Quran, yang terkadang kamu membacanya dengan suara yang keras, dan kadang kamu baca dengan suara yang perlahan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Kemudian peringatan kuburan yang kedua adalah, carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penerangan di alam kubur. Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat. Hal ini seperti dijelaskan dalam sebuah hadis, sholat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, sabar itu adalah sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang kuburan seorang wanita berkulit hitam yang bertugas membersihkan masjid. Wanita tersebut meninggal, lalu beliau SAW menyolatkannya di atas kuburnya. Setelah selesai sholat, beliau SAW berkata, "Sungguh kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya, dan sungguh Allah Azza wa Jalla akan meneranginya untuk mereka dengan sholatku di atas mereka." Hadis riwayat Muslim. Peringatan yang ketiga yaitu carilah alas tidurmu ketika di alam kubur. Amal soleh serta kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia nantinya akan menjadi alas tidur untuk mayit ketika di alam kubur. Dan salah satu amal soleh itu adalah membaca Al-Quran. Selain ia akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran juga menjadi alas tidur untuk mayit ketika ia di alam kubur. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Bazar dalam kitabnya La'ali Masnunah, ia menjelaskan bahwa kelak Al-Quran akan menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Lalu peringatan kubur keempat adalah, bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular di alam kubur. Bagi orang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca kalimat ini, itu berarti seseorang telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ular penyiksa di alam kubur itu bernama ular tinin, dan kengerian serta sakitnya siksaan ular ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abi Mulaikah. Aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang buta. Lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya. Kemudian orang itu kembali lagi ke bentuk sempurna. Setelah itu dimakannya lagi orang itu dari arah kaki sampai kepalanya. Lalu orang itu kembali lagi ke bentuk sempurna.
Lalu ular itu kembali memakan lagi orang itu dari kepala hingga kakinya. Begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Yang kelima, memperbanyak membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian meresapi dan memahami maknanya, maka hal tersebut dapat mempermudah mayit ketika menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Ini disebabkan karena kalimat ini adalah zikir yang paling utama, dan barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid ini, ia akan mendapatkan jaminan surga. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat yang lain juga dijelaskan, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat yang senantiasa dirahmati Allah, itulah tadi 5 peringatan yang diteriakkan setiap harinya oleh kuburan kepada kita, yaitu manusia, supaya kita selalu ingat akan bekal yang mesti kita bawa ketika menuju ke dalam alam kubur. Namun kita memang tidak diperkenankan oleh Allah untuk mendengarkan secara langsung teriakan peringatan tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.